Namun teman-teman, ketika kita membaca wala antum, nah itu keliru. Mengapa demikian? Tidak semua bacaan ikhfa hakiki itu berbunyi ang. Wala antum, nah itu keliru. Apa saja sih huruf yang berbunyi ang? Jadi teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ikhfa hakiki itu dibagi menjadi 3 bagian, yaitu ikhfa aqrab, ikhfa ab'ad, dan ikhfa ausat. Yang berbunyi ang hanya ada 2 huruf teman-teman, yaitu masuk dalam kategori ikhfa ab'ad. Ikhfa yang paling jauh, hurufnya paling jauh. Nah, dilihat dari mana? Dari posisi makhrajnya nun, yaitu huruf qaf. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kembali lagi di Al-Ghifari Channel. Sahabat Al-Ghifari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan membahas salah satu hukum tajwid yang terdapat pada surah Al-Kafirun ayat yang ketiga, di mana yang akan kita bahas yaitu pada kata wala antum abidun antum. Nah, yaitu pada kata antum. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak di antara kita membaca bacaan ini dengan wala antum antum. Jadi berbunyi ang. Jadi bunyinya itu lebih cenderung ke ang. Mengapa demikian? Nah, memang secara hukum tajwid ini termasuk dalam kategori ikhfa hakiki, yaitu bacaan samar, yaitu bacanya dibaca samar. Namun teman-teman, ketika kita membaca wala antum, nah itu keliru. Mengapa demikian? Tidak semua bacaan ikhfa hakiki itu berbunyi ang. Wala antum, nah itu keliru. Apa saja sih huruf yang berbunyi ang? Jadi teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ikhfa hakiki itu dibagi menjadi 3 bagian, yaitu ikhfa aqrab, ikhfa ab'ad, dan ikhfa ausat. Yang berbunyi ang hanya ada 2 huruf teman-teman, yaitu masuk dalam kategori ikhfa ab'ad. Ikhfa yang paling jauh, hurufnya paling jauh. Nah, dilihat dari mana? Dari posisi makhrajnya nun, yaitu huruf qaf dan kaf. Jadi contoh min qablikum, kemudian in kuntum. Nah, cuma 2 huruf itu saja yang berbunyi ang, min qablikum dan in kuntum. Jadi ya qaf dan kaf, yaitu ketika nun sukun bertemu dengan huruf qaf ataupun huruf kaf, maka bunyinya cenderung berbunyi ang. Bagaimana dengan huruf yang lain? Nah, ikhfa hakiki itu terdapat 15 huruf teman-teman. 2 huruf tadi udah termasuk ikhfa ab'ad, kemudian 3 huruf lagi masuk ikhfa aqrab atau letak makhrajnya lebih dekat, paling dekat dengan makhrajnya nun. Apa itu? Yaitu ta, to, dan dal. Dan dalam konteks ini adalah nun sukun bertemu dengan huruf ta, maka ini disebut dengan ikhfa aqrab atau yang paling dekat dengan makhrajnya nun. Dan cenderung bunyinya nun sukunnya itu lebih jelas. Jadi wala antum antum. Nah, seperti itu. Jadi bunyinya cenderung nun sukunnya lebih jelas. Jadi tidak terlalu samar gitu. Semakin dekat makhrajnya dengan makhrajnya nun, maka semakin jelas bunyi nun sukunnya. Semakin jauh dari makhrajnya nun, maka semakin samar bunyinya.
Jadi qaf dan kaf adalah yang paling jauh, maka nun sukunnya lebih paling samar. Min qablikum dan in kuntum. Jadi larinya sudah ke ang. Sedangkan yang paling dekat nun sukunnya lebih jelas. Bagaimana dengan huruf yang di tengah-tengah? Ya, berarti kan ada 10 huruf lagi yang termasuk dalam kategori ikhfa ausat atau pertengahan. Jadi cara membacanya yaitu disamarkan ke huruf setelahnya. Jadi mulai samar ke makhrajnya masing-masing. Contoh shin ya. Min syai'in jadi min syai'in. Nah, contoh nun sukun bertemu dengan fa. Anfusahum. Jadi ketika nun sukunnya itu kita dengungkan ke huruf fa, maka sudah siap-siap di makhrajnya fa. Makhrajnya fa di mana? Ujung gigi seri atas bertemu dengan perut bibir bagian bawah. Anfusahum, seperti itu. Oke teman-teman, jadi cara melafalkan huruf ini atau bacaan ini ikhfa hakiki pada kata antum, nun sukunnya cenderung lebih jelas. Wala antum abiduna ma a'bud. Nah seperti itu teman-teman. Baik, insyaallah bisa dipahami ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan memperbaiki kesalahpahaman kita terhadap bacaan ikhfa hakiki. Jazakumullah khair. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.